Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu jamaah pengajian Selasa pagi Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk belajar dan mengenal Rasulullah SAW, juga mengenal sahabat-sahabat mulia beliau. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun. Jadi generasi terbaik itu adalah generasi Rasulullah SAW dan sahabatnya. Artinya apa? Bahwa kalau kita pengen mencontoh menjadi manusia yang ideal, manusia yang baik, ini kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, bagaimana mungkin kita kenal dengan sahabatnya Nabi kalau kita nggak belajar? Nah, di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pagi hari ini kita akan belajar adalah yang dikenal atau bernama Tufail bin Amr al-Ad-Dawsi. Tufail ini adalah sahabat Rasulullah SAW, tergolong dari orang yang di luar area Mekah yang masuk Islam awal. Jadi golongan orang yang di luar warga atau penduduk Mekah yang masuk Islam, di antaranya kalau kemarin itu ada Abu Dzar Al-Ghifari, orang Ghifar. Ghifar itu daerah antara Mekah dan Madinah, jadi sebelah utara. Kalau Tufail ini, beliau aslinya dari perbatasan Yaman, jadi sebelah selatannya Mekah. Ini berbalik dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini juga sama, mendapatkan informasi kalau ada nabi baru, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, membawa ajaran tentang kebaikan, membawa ajaran tentang hanya menuhankan satu Tuhan. Kemudian pasti kalau dalam bahasa sekarang itu viral. Jadi viral menjadi bahan omongan, bahan pembicaraan semua di pasar, di mana-mana itu kemudian membicarakan tentang ini ada orang yang mengaku diri sebagai nabi, sebagai rasul. Orangnya baik, orangnya kemudian mengajarkan tentang kebaikan, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Ini kan sebetulnya ajaran-ajaran yang sangat manusiawi, yang sangat fundamental, yang menyamakan kedudukan, tidak ada bedanya antara kulit hitam dan kulit putih. Tidak ada bedanya antara kaya dan miskin, tidak ada strata, tidak ada kasta-kasta. Nah, ketika dibicarakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini kan banyak orang yang kemudian penasaran, apa sih janjinya yang dibawa oleh Muhammad itu? Nah, karena Mekah itu sebagai sentra kedatangan manusia untuk melaksanakan haji, yang tentu haji zaman itu belum seperti sekarang. Ya, jadi ritual haji sudah ada, ibadah haji sudah ada, tapi ritualnya tidak seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, bedanya apa Ustaz? Bedanya misalnya hajinya dulu sebelum Islam itu kalau tawaf telanjang. Jadi nggak pakai pakaian. Semakin telanjang
itu menganggap dirinya semakin di hadapan Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Jadi polos itu. Nah, pokoknya tidak pakai pakaian apa-apa. Ini diantaranya hal-hal yang tadi yang berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, Rasul, ritual hajinya tetap, tapi kemudian syariatnya itu kemudian dirubah. Sesuatu yang tidak manusiawi itu kemudian diganti dengan sesuatu yang menurut kita itu sangat menjunjung tinggi norma etika. Makanya kemudian sekarang kalau tawaf ya tetap memakai pakaian. Meskipun yang putri itu kemudian boleh dengan membuka muka dan telapak tangan. Ini untuk yang putri. Yang putra yang asalnya tadi tidak boleh dengan pakaian, sekarang kalau tawaf menggunakan pakaian ihram. Jadi Mekah itu sebagai sentra kunjungan. Makanya kemudian ketika ada orang-orang dari mana saja itu mau ke Mekah, di antara tujuannya selain haji juga ingin melihat sosok yang membawa ajaran baru, yang mengaku diri sebagai nabi, dan juga pengen dengar kira-kira ajarannya seperti yang diberitakan orang-orang atau tidak. Makanya banyak berduyun-duyun, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari kemarin sudah disampaikan itu saudaranya berangkat duluan, kemudian kembali dengan menceritakan bahwasanya Muhammad begini-begini. Abu Dzar Al-Ghifari penasaran, akhirnya berangkat sendiri. Nah, persis seperti juga yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari di wilayah selatan pun sama. Kabar viralnya ada nabi baru namanya Muhammad yang membawa ajaran yang menurut mereka masih aneh. Kenapa aneh? Karena ajaran yang sudah mengakar di kota Mekah itu kan ajaran yang menganggap bahwa Tuhan itu harus banyak. Makanya patung-patungnya juga banyak. Di sekitar Ka'bah itu patungnya ratusan. Kenapa Tuhan itu harus banyak? Logikanya mereka itu ya karena persoalan dan masalah hidup itu banyak, sehingga Tuhannya harus banyak. Jadi Tuhan itu dikira kayak menteri. Semakin banyak problem, menterinya harus banyak. Ada menteri ini, menteri ini, menteri ini. Makanya ketika ada seorang yang mengaku nabi dan membawa ajaran tentang Tuhan itu hanya satu, itu dianggapnya aneh. Wong Tuhan banyak aja, kadang-kadang masalahnya nggak selesai-selesai. Kok ini ada nabi yang membawa ajaran Tuhannya satu. Jadi aneh menurut mereka. Tapi Abang Nabi Muhammad SAW mengajarkan dengan logika yang gampang, logika yang sangat masuk akal, dengan logika sederhana, logika yang gampang. Kemudian mereka yang asalnya menolak menjadi menerima. Misalnya apa? Logika yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atas tuntunan Al-Quran. Quran mengatakan, Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasakisun wa rajulan salama li rajulin hal yastawiyani masalah falhamdulillah. Kata Allah ini ngasih sebuah perbandingan. Jadi perumpamaan, gambaran enaknya bertuhan satu dibandingkan dengan bertuhan banyak. Kata Allah, daraballahu masalan, Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaannya apa? Rajulan fihi syuraka mutasakisun. Ada orang yang punya banyak majikan, banyak bos, banyak tuan. Yang tuannya itu fihi syuraka,
antara bos satu, tuan satu dengan tuan yang lain itu maunya banyak. Yang orang ini pengennya seperti ini, Tuhan ini pengennya seperti ini. Mutasyakisun, bahkan saling bertentangan antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Kalau ada orang punya tuan, punya bos atau pimpinan yang banyak, dan pimpinan bos itu punya kepentingan macam-macam, bahkan saling bertentangan, kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai budak atau yang mengikutinya kan pasti susah. Ini mau ngikut yang mana? Kalau ngikut yang Tuhan A, nanti Tuhan B jadi Mary. Kalau ngikut Tuhan B, maka nggak enak sama Tuhan A. Ini kan jadi nggak enak. Apalagi kalau saling bertentangan. Misalnya ada Tuhan A, pengennya panas terus karena pro dengan petani tembakau misalnya. Tuhan yang satunya itu kemudian pengennya hujan karena pro dengan bakul bakso. Kalau bakso hujan kan baksonya laris. Jadi kalau Tuhan ini pro-pronan dan kepentingannya beda-beda, kita sebagai makhluk itu pasti akan susah. Dibandingkan dengan warajulan salaman lirajulin, seorang yang hanya punya satu tuan, satu bos, satu pimpinan, yang pimpinannya itu punya kepentingannya, punya keinginannya, nggak neko-neko, nggak susah-susah. Kalau perintah, ya perintahnya standar-standar saja. Perintahnya nggak menyusahkan. Bahkan kemudian banyak sekali keringanan-keringanan. Maka tentu kata Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, hal yastawiyani masalah. Kira-kira sama nggak punya Tuhan satu dengan Tuhan banyak? Enak mana? Allah nanya tapi nggak ada jawabannya. Kenapa? Kata para ahli tafsir, karena logika orang yang akalnya waras sehat pasti akan memilih enak punya Tuhan satu. Tuhannya satu, perintahnya nggak banyak, perintahnya juga nggak menyusahkan, dibandingkan dengan punya Tuhan banyak yang mutasyakisun, mungkin antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain itu saling bertentangan. Pasti kita akan mengatakan enak punya Tuhan satu. Maka di ujung ayat itu kata Allah, kalau memang kita itu nyaman punya Tuhan satu dan logika akal sehat manapun pasti akan memilih enak punya Tuhan satu yang perintahnya itu enggak memberatkan. Maka di ujung ayat itu kata Allah, falhamdulillah. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini kemudian yakin bahwa sebetulnya Tuhan yang enak, Tuhan yang pasti itu satu, maka sebetulnya akal kita itu waras. Makanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perbandingan. Makanya tadi ketika Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah viral kemana-mana. Meskipun zaman itu belum ada medsos. Mungkin kalau sudah ada medsos itu ya viralnya luar biasa, cepat sekali. Di zaman itu yang tidak ada media sosial saja, kabar tentang Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi terakhir aja sudah menggema ke mana-mana. Sampai ke utara itu sampai ke Syam, yang ke selatan sampai Yaman, termasuk tadi Tufail bin Amr ad-Dausi, itu adalah orang yang berasal dari daerah perbatasan antara Mekah dan Yaman. Tufail ini juga mendengar kabar tentang kenabian Muhammad SAW ini dari mulut ke mulut, karena dibicarakan tiap hari. Ada orang ngaku nabi, ada orang ngaku nabi yang ajarannya mengajarkan Tuhannya hanya satu. Ini kan pasti viral. Karena apa? Mereka itu sudah kadung beratus-ratus tahun
mengakui bahwasanya Tuhan itu banyak. Maka ketika ada ajaran Tuhan satu ini kan jadi viral banget. Jadi di mana-mana jadi obrolan. Di warung kopi ngobrol, ibu-ibu sambil keruping ngobrol, jadi viralnya cepat banget. Makanya ini menjadi obrolan yang senantiasa terus-menerus orang menjadi penasaran. Nah, Tufail ini termasuk orang yang terpandang, terdidik. Terpandang karena dia mempunyai kedudukan, merasa kemudian penasaran, ini kok ada orang yang mengaku nabi, jangan-jangan nanti membahayakan eksistensi keberadaan dari kekuasaanku. Makanya kemudian mau menyelidik. Beliau ini juga termasuk orang terdidik. Buktinya apa? Buktinya beliau ini seorang penyair. Jadi di zaman itu, zaman jahiliyah, orang itu kelihatan terdidik atau tidak itu dilihat dari gaya bahasa syairnya. Jadi gaya bahasa bicaranya yang keluar dari mulutnya itu ketika kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang menyihir orang banyak, itu berarti dia terpelajar. Karena dengan bisa merangkai kalimat, orang itu jadi tertarik, bahkan terhipnotis, tertarik terhadap apa yang dia ucapkan. Toh demikian, meskipun Tufail ini seorang yang terpelajar, terdidik, seorang penyair, makanya kemudian sangat tertarik. Yang dikatakan oleh orang itu bahwa di Mekah ada orang yang mengajarkan dengan kalimat-kalimatnya yang sangat menyihir. Jadi dianggapnya ketika Nabi Muhammad membacakan Quran itu mantra-mantra sihir, sehingga siapapun yang mendengarkan Quran itu bisa dipastikan mengikuti Nabi Muhammad. Karena apa? Karena tersihir. Makanya viralnya informasi di masyarakat kala itu dan sebagai hoaxnya untuk supaya tidak mendekati Nabi Muhammad itu diviralkan. Jangan sekali-kali dekat Muhammad, jangan sekali-kali mendengar apa yang diucapkan Muhammad, jangan sekali-kali kemudian melihat wajahnya Muhammad. Karena apa? Sekali melihat Muhammad pasti terhipnotis. Sekali mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad pasti kamu katutan. Ini kan Tufail, orang yang terpelajar, merasa penasaran. Ini saya ahli syair saja nggak sampai sedemikian. Meskipun saya merangkai kalimat dengan keindahan yang luar biasa, ini nggak bisa menarik banyak orang. Tapi ini kok ada orang yang ngaku nabi, yang kalau sekali mendengar apa yang diucapkannya bisa langsung tertarik. Ini penasaran. Nah, saking penasarannya kemudian tadi datang ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah sambil melihat benar nggak sih informasi tentang Muhammad itu. Nah, ketika beliau itu datang ke Mekah, ke Baitullah, ini dilalah Nabi Muhammad ini sedang sholat. Nah, sholat zaman itu ya tentu sholatnya itu sholat yang belum seperti sekarang ini. Meskipun sholat itu adalah syariat yang sejak dulu sudah ada. Jadi nabi-nabi itu dari Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Isa dan Nabi Muhammad itu syariat sholat tidak pernah berhenti. Meskipun dengan cara kaifiyat yang berbeda-beda. Nah, sebelum Isra Mi'raj saja Nabi Muhammad itu sholatnya adalah qiyamul lail, sholat malam.
Jadi sholat malam itu menjadi sholat pertamanya Rasulullah, dan ini menjadi wajib bagi beliau selamanya selain dari sholat yang 5 waktu. Jadi Nabi itu sholat yang wajib ya sholat 5 waktu plus qiyamul lail. Tapi bagi kita umatnya yang diwajibkan hanya 5 waktu, qiyamul lail itu hukumnya tatawwu atau sunnah saja, yang dikatakan oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi sebagai nafilah, sebagai tambahan sunnah. Asa ayyab'asa rabbaka maqaman mahmuda. Tetapi meskipun nafilah sunnah, derajatnya andai kata kita itu mampu untuk melakukan sholat tahajud, itu daya tawarnya luar biasa. Jadi promosinya Allah itu luar biasa bagi siapa saja yang kemudian melakukan qiyamul lail. Apa itu? Akan dipromosikan oleh Allah, asa ayyab'asa rabbaka maqaman mahmuda. Akan dipromosikan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Nah, terpuji itu ya maknanya macam-macam. Kalau kita di dunia terpuji ya berarti terpandang. Di dunia terpuji ya berarti hartanya banyak, terjaga daripada maksiat, terjaga daripada fitnah-fitnah. Ini makom-makom mahmud. Makom yang dijaga oleh Allah berkat apa? Qiyamul lail. Jadi meskipun bagi kita itu hukumnya sunnah, tetapi rewardnya dari Allah itu luar biasa. Asa ayyab'asa rabbaka maqaman mahmud. Akan ditempatkan, dipromosikan oleh Allah di tempat yang terpuji. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah SAW ketika itu lagi sholat, Tufail ini melihat ini orang kok beda banget dengan orang lain. Karena Nabi itu memang auranya luar biasa. Jangankan setelah menjadi Nabi, sebelum menjadi Nabi saja, itu fisiknya Rasulullah seperti pertemuan kemarin saya sampaikan, luar biasa. Jadi dari mukanya itu sudah auranya, siapapun yang melihat gak bosan. Jadi melihat wajahnya Rasulullah itu melihat saja gak bosan, pengennya mandeng terus. Ketika berbicara, ucapan-ucapannya lembut, menyentuh hati, tidak pernah menyakiti. Jadi lesannya itu luar biasa. Tidak pernah lesannya Rasulullah itu mengandung satu kebencian, mengandung satu dosa, ataupun unsur-unsur yang menjadikan atau merendahkan harkat kemanusiaan. Itu enggak pernah ada. Makanya Nabi SAW meskipun dalam keadaan dibully oleh musuh-musuhnya, enggak pernah sekalipun keluar dari ucapan beliau itu misui atau ucapan kotor, enggak. Nah, beda dengan kita. Itu kita dibully sedikit sudah misuinya itu sudah keluar. Ini kita. Tapi ya barokah. Barokah itu artinya apa? Kita keluar ucapan misui berarti kita terbebas dari sifat-sifat kenabian. Artinya kita nggak mungkin disifati sebagai nabi, karena memang nabi sudah tertutup, dan sifat nabi itu tadi terjaga maksud dari ucapan-ucapan yang sampai merendahkan, apalagi ucapan yang mengandung dosa. Ini Rasulullah. Jadi dipandang menyenangkan, ucapannya itu menggetarkan hati, menyejukkan hati. Tufail ini melihat orang ini kok beda banget dengan yang lain. Kemudian beliau jejer menunggu dan mendengarkan apa yang disampaikan atau diucapkan oleh Muhammad di dalam munajat sholatnya. Nah, untungnya Tufail ini adalah orang yang terbuka. Terbuka itu artinya open minded. Jadi bukan kemudian orang yang pokoknya saya begini ya begini.
Kalau orang pokoknya ini biasanya susah untuk dapat hidayah. Nah, ini menjadi mungkin pelajaran dan kuncinya. Makanya beliau open mindednya itu dibuktikan dengan kalimat bahwasanya apa yang menghalangiku untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang ini, kalau memang baik aku bisa menerimanya, kalau memang buruk aku bisa mengabaikannya. Ini karena memang orang terpelajar, jadi bisa membedakan kalau memang baik itu ya memang harus diapresiasi, kalau memang buruk itu ya berarti bukan standarku. Artinya apa? Dia membuka pikiran, membuka nuansa lain dari apa yang disampaikan oleh orang di luar. Makanya kemudian ketika pikiran ini sudah terbuka dan mau mendengarkan, jadi pikiran terbuka, mau belajar, mau mendengarkan, ini di antara pintu-pintu hidayah. Termasuk kita mau mendengarkan tadi, kita mau belajar, kita mau ngaji, itu sebetulnya di antara apa yang kita ikuti dari Tufail. Kalau orang sudah tidak paham, tidak mau mendengarkan, tidak mau mendapatkan nasihat, tidak mau ngaji, maka bagaimana mungkin dia akan mendapatkan satu petunjuk hidayah? Maka di antara cara untuk mendapatkan petunjuk hidayah, kita gunakan segala daya upaya yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita punya telinga, ya gunakan daya upaya telinga itu untuk mendengar. Mendengarkan nasihat, mendengarkan pengajian, mendengarkan ilmu, majelis-majelis ilmu kita hadiri. Itu namanya mendaya gunakan dari telinga kita. Kita punya mata, maka daya gunakan untuk melihat apa yang menjadi ayat-ayatnya Allah. Nah, Tufail ini orang yang terbuka karena tadi beliau itu cerdas, terpelajar, sehingga beliau mengatakan kalau memang baik maka aku bisa menerimanya. Jadi terbuka, open. Nah, dengan terbukanya mata hati, pikiran, telinga, maka dia mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dengan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalimat-kalimatnya ini sungguh sangat menakjubkan. Kalimatnya itu beda dengan kalimat-kalimat syair, meskipun beliau sendiri ahli syair. Beliau ini penyair ulung, tapi merasa kalah kelasnya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang Quran itu bukan syair, meskipun kalimat-kalimatnya itu dengan gaya bahasa syair. Misalnya ayat-ayat yang pendek-pendek, surat-surat pendek saja itu kan gaya bahasanya luar biasa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi diakhiri dengan huruf dal dal dal, ahad ahad ahad. Ini kan orang yang mendengar merasa tertarik. Jadi Quran itu secara gaya bahasa kayak puisi, puisi indah. Makanya misalnya peneliti namanya Maurice Bucaille, seorang kalau nggak salah Perancis, beliau mengarang satu buku tentang keajaiban Al-Quran. Jadi di situ di antaranya adalah yang dituliskan oleh beliau tentang notasi-notasi yang ada di irama Quran. Naik turunnya nada itu melebihi dari keindahan lagu. Makanya Quran itu kemudian oleh para ulama itu membacanya saja harus dengan ilmu qiraat.
Ilmu qiraat misalnya dengan tajwidnya. Tajwid itu ada panjang, pendek. Yang panjang namanya mad. Mad aja macam-macam. Ada mad yang biasa, yang panjangnya hanya 2 ketukan. Ada mad yang wajib. Mad wajib itu juga macam-macam, yang panjangnya bisa nyampe 6 ketukan. Ini notasi-notasi kalau kita ngikuti apa yang disampaikan di dalam ilmu qiraat, itu sudah menjadi nada tersendiri, naik turunnya. Tidak usah pakai lagu-lagu, tapi dengan mengikuti cara baca itu sudah mengikuti lagu tersendiri. Makanya sefales-falesnya orang, sesumbang-sumbangnya orang, kalau baca Quran dengan sesuai standar ilmu qiraat pasti menjadi baik. Meskipun suaranya fals, meskipun suaranya sumbang. Karena apa? Quran itu menakjubkan. Makanya Quran itu bukan pada bagusnya suara atau pita suara, tetapi keindahan Quran itu dibaca manakala sesuai dengan standar keilmuannya, standar ilmu qiraat. Jadi meskipun kita misalnya tadi suaranya sumbang, elek, kalau kita nyanyi mungkin banyak orang yang tutup telinga, tapi kalau baca Quran sesuai dengan ilmunya itu sudah bagus, nadanya naik turunnya aja. Belum lagi kemudian sesuai dengan ilmu qiraah yang lain, misalnya makharijul huruf. Jadi ada tajwid, ada makharijul huruf. Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Jadi huruf itu ada hak-haknya sendiri, tidak asal ngomong. Ada tempat asalnya huruf itu keluar. Misalnya apa? A itu ya harus dibunyikan mangap, buka mulutnya. Kalau bunyikan A tapi mulutnya itu mengone kurang, bukannya kurang, ini enggak sempurna. Dalam pelafalannya tidak sempurna. Makanya kalau dulu belajar Quran itu kalau mangap A itu ya kayak disumpeli tangannya ustadz. Jadi betul-betul disuruh untuk membuka, karena kalau nggak buka suara A-nya itu nggak keluar. Jadi antara A dengan A itu beda. Ba misalnya, ba itu bukan asal ba. Kalau ba itu berarti bibir dalam. Tapi makhrajnya huruf ba itu bibir luar, bibir atas, bibir bawah, yang luar, sehingga pelafalan huruf ba itu mingkem dulu. Ba, bukan ba. Itu namanya makharijul huruf. Ta juga sama, ada hamesnya. Hamesnya itu udara keluarnya udara, bukan sekedar ta, tapi ta ada udara yang keluar. Nah, kalau yang seperti ini hak-haknya huruf itu enggak kita sampaikan atau enggak kita lakukan ketika membaca Quran, ya baca Qurannya itu tidak menjadi indah atau kurang indah. Ini makharijul huruf. Makanya ada kitab Jazariyah khusus masalah tentang makharijul huruf. Nah, ini ibu-ibu kalau sudah bisa baca Quran, tahsinnya itu dengan tadi melafalkan huruf sesuai dengan hak-haknya huruf. Misalnya kho juga sama. Makhrajnya itu halak di tenggorokan sini. Jadi ada gur-gurnya, ada ngoroknya. Seperti kita kalau tidur malam, kho, bukan sekedar ho, tapi kho. Nah, beda. Ho dengan kho, ho dengan kho. Ha itu dalam lagi. Nah, ini diantara tadi. Quran itu mengandung sekian mu'jizul munazzal.
mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi kalimat-kalimat yang terucapnya. Belum lagi dari segi maknanya. Maknanya bukan sekedar kalimat yang terucap, tapi di balik ucapan itu adalah mengandung makna yang luar biasa. Ada makna kesejarahan. Misalnya makna kesejarahan ketika Allah mensejarahkan atau menceritakan tentang peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa di mana Ka'bah mau dirobohkan. Itu settingan gambarannya itu dengan rapi, jelas dan singkat, simple, dibacakan oleh Allah melalui surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka fi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim mahkum. Semua L dilafalkan enak, dihafalkan juga gampang. Tapi di balik kalimat-kalimat itu isinya luar biasa. Settingan tentang peristiwa yang terjadi, bagaimana Allah menjaga Ka'bah sebagai Baitullah. Yang ketika itu Abdul Muthalib niku sinten? Kakeknya Nabi Muhammad sebagai juru kuncinya Ka'bah. Itu kan sudah, bahasa kita itu sudah angkat tangan. Karena apa? Abraha dari Yaman, dari selatan itu dengan tentara yang luar biasa. Tentaranya digdaya, banyak, apalagi rajanya yaitu Abraha itu mengendarai gajah. Itu kan menggetarkan musuh-musuhnya. Nah, termasuk Abdul Muthalib itu melihat itu juga gentar. Tapi gentarnya beliau karena beliau ini orang yang tahu bahwa Ka'bah ini adalah Baitullah, rumahnya Allah, milik Allah. Maka pasti Allah tidak akan diam saja. Pasti Allah akan turun tangan. Nah, ini kekuatannya Abdul Muthalib ini luar biasa. Akidahnya, tauhidnya tentang ketika Ka'bah ini adalah Baitullah, pasti ketika Ka'bah akan dirobohkan Allah gak akan terima, akan turun tangan. Makanya Abdul Muthalib ini hanya menyuruh kepada kaumnya itu untuk menyingkir. Warga Mekah menyingkir. Ini karena ada Raja Abraha mau meruntuhkan Ka'bah. Jadi bukan menghadapi, bukan berperang. Tapi Abdul Muthalib tahu bahwa Ka'bah ini adalah rumahnya Allah, urusannya Allah. Jadi sudah biar Allah yang ngurusi kan. Jadi beliau itu luar biasa. Makanya kemudian penduduk Mekah menyingkir semua ke tempat-tempat yang tinggi. Ke tempat yang tinggi mau melihat kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Allah. Makanya bahasanya alam taro. Apakah kamu itu enggak melihat? Karena kamu sendiri secara kasat mata melihat peristiwa itu. Karena tadi diperintahkan oleh Abdul Muthalib menyingkir, naik ke tempat-tempat yang tinggi sambil melihat kira-kira Ka'bah itu mau diapakan dan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Ka'bah ini. Ini kan artinya alam taro, surat Al-Fil itu kandungan maknanya bukan hanya sejarah, tapi juga akidah yang luar biasa bahwa kalau Allah ini sudah berkehendak terhadap apa yang menjadi rumahnya, Allah sendiri yang akan turun tangan. Makanya betul setelah Abraha sampai Mekah kemudian mau meruntuhkan, merobohkan Ka'bah, Allah langsung turun tangan, memerintahkan burung-burung ababil itu membawa batu-batu kerikil yang sangat panas. Setiap burung itu membawa 3 kerikil,
yang dua itu dicekerang di kaki, yang satu di paruhnya, kemudian dijatuhkan persis di atas tentara-tentara bergajah. Bahkan digambarkan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum, maka jadilah mereka tentara-tentara bergajah itu ka'asfin ma'kul, bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Daun yang dimakan ulat gimana? Bolong-bolong. Itu tentara bergajah itu bolong-bolong. Jadi mereka itu dijatuhi kerikil yang sangat panas dari atas, dijatuhi terus menurun seperti hujan batu. Akhirnya mereka melepuh, badannya itu bolong-bolong berlubang, seperti gambarannya daun yang dimakan oleh ulat. Jadi kandungan Quran itu luar biasa. Di samping kalimat-kalimatnya tadi secara zahir, keindahan, didengarkan juga enak. Makanya Tufail ketika mendengar apa yang dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah SAW saat sedang sholat, itu hatinya kemudian menerima kebenaran. Ini kayaknya bukan syair. Saya ahli syair saja gak bisa membuat syair seindah ini dengan konten isi yang kandungannya luar biasa. Pasti ini bukan sembarang kalimat. Pasti ini kalimat bukan kalimat bikinannya Muhammad juga. Karena Muhammad itu orang tahu tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, ummi, bahkan membaca saja tidak bisa. Kok ini membaca ayat-ayat yang luar biasa indah. Maka kemudian karena keyakinan itulah akhirnya Tufail bin Amr ad-Dawsi akhirnya masuk Islam. Ini sebuah settingan peristiwa bahwa hidayah itu memang senantiasa harus dijemput. Cara menjemputnya adalah dengan membuka pikiran, membuka hati, kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Quran, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau orang itu sudah merasa pinter, sudah merasa bisa, itu dikucur apapun itu mental. Ya seperti kita punya gelasnya itu sudah penuh. Itu bagaikan orang yang sudah tidak butuh orang lain, tidak butuh nasihat, tidak butuh ilmu lagi. Dikasih kucuran air itu nggak akan ada efeknya. Tapi ketika kita ini menggambarkan diri kita ini bagaikan gelas yang kosong. Gelas yang kosong ini senantiasa meskipun itu hanya satu tetes masuk ke dalam gelas, itu pasti nggak akan terbuang. Makanya kita di dalam hidup ini pastikan kita ini seperti gelas yang kosong, sehingga ketika ada kebenaran, ketika ada nasihat mudah untuk menerima. Tapi kalau kita sudah merasa bisa, merasa pinter, apapun yang kemudian dikucurkan ke kita rasanya hanya mubazir, sia-sia saja. Nah, ini pelajaran dari Tufail bin Amr ad-Dawsi. Sebelum